Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Sore ini kita akan membahas, karena kita sudah masuk di bulan Syawal dan kita sudah melewati bulan Ramadan, maka kita ingin melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hal-hal, ungkapan-ungkapan yang biasanya kita dengar dalam kehidupan kita setiap bulan Syawal. Apakah itu ungkapan doa, ya, minal aidin wal faizin, atau juga mungkin istilah-istilah yang masyhur. Inilah yang saya kira kita ingin bahas pada kesempatan kali ini, termasuk halal bihalal, termasuk kemudian apakah hal-hal tersebut kemudian ada yang mengatakan itu sebagai satu hal yang diada-adakan atau bid'ah dalam agama kita. Inilah yang saya kira ingin coba kita renungi pada kesempatan sore kali ini. Yang pertama tentang istilah Idul Fitri. Di Al-Quran kita tidak temukan kata Id dalam arti kembali. Yang ada Id dalam arti hari raya. Maka Id maknanya juga bisa berarti hari raya, bisa juga berarti kembali. Kalau kembali kepada apa? Ada yang kemudian kata fitrah itu di Al-Quran digunakan untuk menunjuk 3 makna. Ya. Yang pertama, fitrah artinya agama yang lurus. Misalnya ini yang disebut di surah nomor 30, ayat yang ke-30, yaitu surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah 30 Fatir ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Fitrah artinya agama yang lurus. Maka setiap kita bertemu dengan 1 Syawal, Idul Fitri, spirit ini menyadarkan kepada kita untuk menyadari kembali kepada kesadaran pemahaman kita, yaitu mengamalkan petunjuk agama yang lurus. Agama yang lurus itu apa? Agama yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Islam. Di mana sikap yang diajarkan sebagai seorang Muslim adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada kesadaran agama yang lurus, menyadarkan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena kita pernah tidak ada, sekarang menjadi ada di dunia, nanti juga tidak ada lagi. Maka salah satu ayat yang mengingatkan tentang hal ini itu dikaitkan pentingnya kita bersyukur atas anugerah kehidupan dengan diberikan petunjuk berupa agama yang lurus ini. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 2, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Inilah fase kehidupan dan kematian yang dialami manusia. Bagaimana kamu tidak bersyukur kepada Allah? Dan ungkapan itu menunjukkan bahwa kehadiran kita di pentas dunia ini semata-mata karena kuasa dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ikut merencanakan. Kita tidak ikut menyusun agar kita lahir ke dunia, tidak. Maka kehadiran kita di pentas dunia bukan karena kemauan dan rencana kita, maka kapan kita akan meninggalkan dunia ini juga bukan kemauan kita. Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anugerah, maka Allah tadi menyatakan di awal ayatnya apa? Mana kalian tidak bersyukur?
Kalau ada orang yang berkata, saya tidak minta dilahirkan. Nah, itu biasanya ungkapan orang yang putus asa di dunia. Saya tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Saya begitu ya. Ya, memang kita tidak bisa memintanya. Nah, kalau kemudian Allah beri kesempatan untuk kita berada di dunia ini, itu berarti Allah memberi kesempatan kita untuk meraih kehidupan dan kebahagiaan yang lebih besar dan lebih bermakna nilainya. Karena apa? Kalau kita tidak di dunia ini, kita tidak mungkin akan bisa meraih kebahagiaan di surga nanti, di akhirat. Nah, inilah yang saya kira juga harus menjadi kesadaran kita. Kembali kepada fitrah, menyadarkan kepada kita, di dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Tapi akhiratlah yang tempat kita yang sebenarnya. Tapi meskipun ini bukan tempat kita yang sebenarnya, bukan berarti kita kemudian bersikap untuk masa bodoh. Atau katakanlah menganggap tidak penting dunia ini. Itu keliru. Karena ada sementara orang yang mungkin karena sedang hijrah gitu ya, atau menjalani kehidupan agama yang baru gitu, menganggap terus dunia ini tidak penting, semua ditinggalkan, pikirannya hanya bagaimana di akhirat misalnya begitu. Itu sepenuhnya tidak dibenarkan. Mengapa? Karena kita sebagai seorang muslim harus menyikapi di dunia ini adalah kesempatan untuk kita dapat meraih kebahagiaan di akhirat. Atau dalam bahasa hadis Rasulullah SAW dikatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita nanam, panennya nanti di akhirat. Maka kalau ada orang yang merasa tidak berharga di dunia ini, mungkin karena satu masalah atau sedang mendapat cobaan, kok tidak berharga gitu. Imam Al-Ghazali pernah memberikan nasihat sederhana saja, Anda pergi ke kuburan, dengarkan kira-kira apa yang dikatakan oleh mayoritas ahli kubur. Al-Quran menjawab, mayoritas ahli kubur atau orang yang telah meninggal itu semua atau mayoritasnya mereka minta supaya diberi kesempatan kembali di dunia. Ini berarti apa? Penting di dunia ini. Mayoritas mereka minta supaya diberi kesempatan hidup kembali di dunia ini. Untuk apa? Untuk supaya dapat beramal, mengucapkan bekal. Maka arti penting di dunia ini adalah tempat kita untuk memperbanyak bekal kita untuk kehidupan nanti akhirat. Sehingga pesan Allah dalam kaitan ini apa? Mari kita lihat surah nomor 28 ayat yang ke-77. Inilah bagaimana kita proporsional menyikapi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Surah nomor 28 ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia ini. Ini berarti apa? Inilah sikap kehidupan seorang muslim yang harus proporsional. Karena kita sedang menjalani kehidupan di dunia, maka sewajarnya kita juga mengikuti aturan main kehidupan dunia. Dan salah satu makna penting kehidupan di dunia adalah menjadi ladang amal kita untuk meraih kebahagiaan hidup nanti di akhirat. Maka kembali kepada fitrah berarti kembali kepada kesadaran untuk dapat melaksanakan tuntunan agama yang lurus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau karena wabah seperti sekarang, karena pandemi seperti sekarang, mungkin ada di antara kita yang terkadang ada rasa semacam galau, khawatir, sedih, dan seterusnya itu. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan solusinya. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan apa? Istantiqil Quran. Biar Al-Quran yang berbicara. Dan Al-Quran yang berbicara itu berarti apa? Allah yang berbicara kepada kita. Dan kalau Allah berbicara kepada kita, berarti yang disampaikannya, yang sampai kepada kita melalui Al-Quran, pastilah benar adanya. Di antaranya apa? Mari kita lihat surah nomor 2, ayat yang ke-38.
Ini resep agar kita tidak galau begitu ya dalam menjalani kehidupan, salah satunya faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ya, kalimat di frase yang kedua, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan ada kekhawatiran dan kesedihan. Yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang dicontohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjamin apa? Tidak ada kekhawatiran dan kesedihan. Ini makna yang pertama dari Idul Fitri. Kembali sebuah kesadaran untuk dapat melaksanakan petunjuk agama yang lurus. Inilah agama yang fitrah. Agama yang fitrah berarti agama yang ditentukan oleh Allah sesuai dengan kemampuan manusia untuk mengamalkan. Maka kalau ada orang yang menganggap bahwa aturan-aturan agama ini ribet, gitu ya, yang ribet bukan aturannya, tapi orang yang menjalankannya. Karena apa? Kalau kita ingin secara tepat menyikapinya apa? Aturan yang diturunkan oleh Allah pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ingat, kebutuhan manusia ada dua, jasmani dan rohani kita. Sehingga wajar kalau kemudian yang menciptakan kita lah yang pasti mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Termasuk untuk kebutuhan rohani, yaitu apa? Ibadah kita. Sehingga ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, jangan hanya dianggap sebagai kewajiban dari Allah, sehingga kita merasa berat melaksanakannya. Tapi apa? Sikapilah itu sebagai kebutuhan untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan hidup kita. Karena memang manusia tidak mungkin lepas dari selalu akan butuh kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Allah di surah nomor 35, surah Fatir, ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Iya, iya. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Allah tidak pernah butuh apapun dari manusia. Jadi sekali lagi, aneka bentuk ibadah yang disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu 100% untuk kebaikan hamba. Yaitu apa? Kebaikan rohaninya terutama. Sehingga kalau ada orang yang enggan atau tidak mau untuk melaksanakan ibadah, maka yang rugi bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syariatnya ini oleh Allah dinyatakan apa? Mudah sekali. Ya. Jadi Allah, prinsip dalam agama kita itu apa? Yassiru wala tu'assir. Permudah, jangan persulit. Contoh sekarang misalnya, contohnya ya, ini mumpung masih bulan Syawal, ini kan yang banyak paling tidak pertanyaan yang muncul, kalau sudah masuk bulan Syawal ini, mana yang kita dahulukan? Kita kalau punya utang puasa Ramadan kemarin, bayar utang dulu yang wajib, atau kemudian puasa sunnah Syawal 6 hari. Kan begitu yang paling banyak ditanyakan, paling tidak yang masuk kita. Gitu ya. Maka para ulama kemudian membuat jawaban-jawaban yang bervariasi, bermacam-macam. Ada yang mengatakan apa? Ya, pertama ya kerjakan sunnah Syawal 6 hari, bayar utang bisa kapan-kapan, kan nggak hanya di bulan Syawal. Ada yang begitu, monggo kalau yang seperti itu. Sehingga kemudian niat puasa sunnah Syawal dulu 6 hari, setelah selesai nanti kapan-kapan bayar utang, boleh. Ada juga yang mengatakan kemudian apa? Puasa sunnah itu untuk menyempurnakan yang wajib. Kalau kemudian yang wajib masih bolong, maka nggak bisa disempurnakan dengan yang sunnah. Sehingga apa? Dahulukan yang wajib. Sehingga bayar utang dulu, misalnya utangnya berapa? Utangnya 1 minggu, 7 hari.
atau 6 hari setelah dikerjakan nanti baru mengerjakan puasa Syawal kalau masih ada waktunya bulan Syawal. Monggo pilihan itu dibedakan. Tapi ada juga ulama yang kemudian mengatakan Rasulullah itu kan hanya mengatakan barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, Nabi tidak menyebut 6 hari itu puasa apa. Itu. Pokoknya diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Kan begitu hadisnya itu. Sehingga ada atau bahkan banyak ulama yang mengatakan niat kita untuk puasa membayar hutang atau qadha ya yang kita tinggalkan di Ramadan misalnya berapa 6 hari ya, atau mungkin 7 hari kemudian kita niatkan sekaligus sebagai puasa sunnah Syawal ya menggabungkan yang seperti itu maka itu perbolehkan bagus juga yang benar yang mana yang pasti yang paling benar ketahuannya di akhirat dan yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan antar kita saling menghakimi, saling menilai. Yang penting apa? Pilih di antara kita yang memudahkan untuk kita kerjakan. Karena itu pesan agama, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Hadis Rasulullah ini turun berkaitan dengan apa? Peristiwa. Ini masyhur sekali ceritanya, kisahnya ya. Mungkin teman-teman juga sudah biasa mendengar. Satu saat di Madinah, Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba ada orang di masjid ya. Nabi berkumpul di masjid. Masjid Nabawi itu. Ada orang Badui. Kemudian, mohon maaf, langsung pipis di situ. Dalam masjid itu. Wah, soal itu para sahabat langsung mau bangkit, marah, mau menghardiknya atau mukulnya itu. Tapi Nabi silakan, jangan. Biarkan dia. Biar selesaikan dia. Nah, setelah kemudian orang itu menyelesaikan membuang airnya, ya, terus kemudian pergi, maka kemudian Nabi perintahkan itu, sudah, dia sudah selesai, bersihkan dia. Bersihkan tempatnya. Terus Nabi katakan apa? Aku innama bu'istu liutammima kalimat akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan diutus untuk apa? Untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Nah, ini yang sering lupa. Ya, sering lupa di antara kita semuanya bahwa aturan-aturan agama itu ada diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang jangan dipermudah. Nah, kalau demikian halnya kembalinya kepada kita sekarang. Nah, seperti sekarang ini misalnya Jumat hari ini tadi sudah mulai kita mayoritas masjid termasuk di DKI dan sekitarnya melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan protokol COVID, saya kira gitu. Ada usulan apakah boleh Jumat 2 gelombang, kayak gitu. Fatwa MUI di zaman dulu, tahun 2000-an, menyatakan tidak boleh karena Pak, maksudnya untuk permanen. Itu MUI belum memperbolehkan karena dianggap mempermudah. Gitu ya. Atau dianggap memudah-mudahkan. Tapi kalau dalam situasi pandemi, sepakat saya kira. Bahwa hal itu dibolehkan kalau memang tidak ada tempat untuk menyelenggarakan. Nah, atas tuntunan agama yang memberi banyak pilihan-pilihan yang memudahkan, inilah yang seharusnya tidak menjadi sebab pertentangan, apalagi permusuhan. Karena apa? Inilah agama kita, agama yang fitrah. Agama yang diciptakan, diturunkan oleh Allah sesuai dengan kondisi keadaan manusia, tidak untuk mempersulit, tapi untuk mempermudah. Itu. Inilah kenapa ini selalu kita sampaikan dalam setiap forum-forum kajian kita supaya apa? Supaya orang yang ingin menjalani agama itu tidak menjadi takut apalagi terus lari. Karena yang sering kita hadapi adalah kelompok orang-orang atau saudara kita yang sedang ingin mendalami agama tapi kemudian terkadang merasa bingung dari mana akan mulainya supaya menjadi baik. Maka kita katakan mulai dari yang kecil, yang sederhana, yang mudah untuk kita kerjakan. Itulah yang disebut agama fitrah kembali kepada fitrah. Baik. Kemudian yang kedua, fitrah itu artinya adalah asal kejadian kita. Asal kita pertama kali diciptakan. Ini disebut di surah nomor 7, surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis karena selama 4 tahun beliau bersama Rasulullah SAW itu nempel terus ya, tidak pernah pisah kecuali kalau Nabi sedang di rumah. Tapi saat Nabi ada, itulah mengapa beliau itu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau kemudian ketika menjelaskan ayat ini mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang, setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Nah, itu maksudnya. Fitrah itu apa? Fitrah seperti ayat ini. Yaitu apa? Yaitu semua orang sebelum dilahirkan pernah teken kontrak ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah apa? Pernah berjanji bahwa Tuhan itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut kesadaran fitrah. Asal kejadian kita semuanya begitu. Maka dalam agama kita, setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan muslim. Meskipun kedua orang tuanya non-muslim, meskipun kedua orang tuanya bahkan mungkin ateis, bahkan seandainya anak terlahir dari hasil hubungan, mohon maaf, hubungan gelap sekalipun, itu anak adalah muslim. Itu anak adalah dalam keadaan percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Seandainya anak itu wafat atau meninggal sebelum usia akil balik, maka anak itu masuk surga. Kenapa? Dia muslim. Sehingga umumnya anak itu pasti mereka itu dalam keadaan fitrah. Kalau kita lihat video-video tayangan hari-hari ini, di mana ini diposting masif untuk merespon bagaimana adanya sikap rasis di Amerika Serikat, ya, di mana satu golongan menindas atau berbuat tidak adil kepada golongan yang lain berdasarkan mungkin karena warna kulit dan seterusnya. Ini kalau dalam konsep agama kita tidak boleh. Karena apa? Karena kita menjadi punya kulit berwarna hitam, coklat, atau putih. Bukan mau kita. Itu adalah ketetapan Allah. Kamu nggak punya pilihan, kata Allah. Surah nomor 28, ayat 68, Allah berfirman. Surah 28, ayat 68. Ya. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka lahumul khiyar. Dalam ayat itu. Ya, surah 28, ayat yang ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Termasuk memilih untuk kita warna kulit kita apa. Tuhan yang menciptakan, yang menetapkan. Kita nggak punya pilihan. Sehingga kalau ada orang yang bersikap rasis, ini sungguh satu sikap yang nabrak atau bahkan kita sebut menghina Tuhan. Karena telah menghina salah satu karya ciptaan. Kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar makhluk Allah ini kan ada 6 ya, sering kita sampaikan, ada benda mati, tumbuhan, binatang, malaikat, jin, dan manusia. Al-Quran menyatakan apa? Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tanganku, kata Allah. Mari kita lihat contohnya. Pernyataan Allah ini ya sebagai jawaban atas keengganan iblis untuk hormat sujud kepada Adam alaihissalam, yang itu adalah moyang kita. Allah kemudian menegaskan prinsip, mengingatkan betapa mulianya manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah nomor 38, namanya surah Sad, ayat yang ke-75.
Jawaban Allah apa kepada iblis? Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kata Allah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?" Tuh. Wahai iblis, apa yang menghalangi untuk hormat, sujud hormat kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Jadi manusia itu handmade. Ya, handmade itu kan lebih mahal ya kalau barang-barang kira-kira gitu. Nanti tanya Mbak Rima itu, kalau baju kok handmade, kain handmade itu lebih mahal ketimbang yang karya pabrikan gitu. Nah, makhluk yang lain itu pabrikan. Manusia lah satu-satunya karya Tuhan yang handmade. Maka mulia sekali. Sehingga sewajarnya kita itu saling menghormati, saling menghargai. Meskipun mungkin warna kulit kita berbeda, bahasa berbeda, suku bangsa yang berbeda, semua perbedaan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an menyatakan itu salah satu tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Surah 30, Surah Ar-Rum, ayat yang ke-22, Allah menegaskan prinsip ini. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Surah Ar-Rum ayat yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Iya, perbedaan bahasa dan warna kulit. Ya, maka kembali kepada kesadaran fitrah kita, asal kejadian kita dari sisi Allah. Bahkan inilah satu-satunya makhluk yang kalau kita lihat di Al-Quran juga dikatakan yang kutiupkan ruhku dari sisiku. Kalau kita temukan sekian banyak ayat ya yang menyatakan bahwa manusia terbuat dari tanah, itu fisiknya maksudnya. Jasad kita ini, badan kita ini dari tanah. Tapi kan manusia punya dua unsur, ada jasmani, rohani. Nah, jasad dari tanah. Ruhnya dari mana? Dariku, kata Allah. Allah mengatakan, ruh dariku, dari ciptaan, dari sisiku. Ini yang disebut di surah nomor 15 ayatnya yang ke-29. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Coba perhatikan terjemahan kata roh ciptaanku. Ciptaan dalam kurung itu. Ya, karena itu tafsir namanya. Kalau letterlek bahasanya itu ruhku, bukan roh ciptaanku. Ya, letterlek bahasanya dari Al-Qur'an itu adalah ruhku. Berarti apa? Dari sisi Tuhan. Sehingga kalau orang itu meninggal, kenapa Allah kemudian menganjurkan untuk kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Yang milik Allah itu apa? Ruh kita. Kalau badan kita dari tanah kembali ke tanah. Tapi kan ruh kita milik Allah, kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud. Sehingga kemudian kesadaran seperti ini harus kita selalu tanamkan, usahakan bahwa kita itu adalah makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu terhormat dan mulianya dan begitu besar sayangnya Allah kepada manusia, itu besar sekali. Ya. Ada kisah yang saya kira penting untuk kita sampaikan di sini. Di mana Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah sebagai apa? Sebagai Rasul yang begitu sayang kepada umatnya. Saking sayangnya itu sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian memberikan kebebasan kepada Rasulullah. Wahai Nabi, kuserahkan umatmu kepadamu. Terserah kamu. Aku udah percaya kamu begitu sayang. Sayangnya kan
bahkan dilukiskan di Al-Quran itu sayangnya Rasulullah itu sampai kemudian misalnya apa? Kalau ada orang yang tidak mau berbuat baik, Nabi sangat sedih sekali. Kalau orang mukmin sedang bersedih, Nabi begitu besar kesedihannya. Sehingga Nabi sampai kemudian Rasulullah dipuji oleh Allah, dinilai oleh Allah, oh sudahlah. Kalau kemudian umatmu tak serahkan kepada kamu. Saya yakin itu semua beres. Itu penghargaan Allah kepada Rasulullah SAW. Tapi apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak kemudian mengatakan, yes, oke, saya siap. Enggak. Nabi katakan, la ya Rabb, anta arhamu minni. Tidak ya Tuhan, engkau lebih menyayangi umatku daripada aku. Nah, kata Rasulullah kepada Allah, tidak ya Rabb, ya Tuhan, engkau wahai Tuhan, lebih sayang kepada umatku daripada aku. Rasulullah yang sudah begitu besar sayangnya, ternyata Nabi pun kemudian menyadari Allah jauh lebih besar sayangnya kepada kita, yaitu siapa? Umat Muhammad, kepada manusia pada umumnya. Sehingga kembali kepada asal kejadian kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang sangat mulia, sangat terhormat. Maka jangan disia-siakan hidup kita hanya karena hal-hal yang rendah, hal-hal yang sepele, hal yang sebetulnya itu memang tidak bisa kita ubah. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fitrah artinya kesucian, diri yang suci. Itulah kemudian yang kita sering sebut dengan kita membayar zakat fitrah. Zakat diri kita yang untuk menyucikan, maka salah satu fungsi zakat itu diantaranya untuk menyucikan jiwa kita. Ya, di surah nomor 9 ayat 103 Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu samii'un 'alim." Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya. Ya, ambillah zakat. Ini perintahnya kepada para amil yang diberikan amanat kepada mereka karena itu untuk dapat membersihkan, menyucikan jiwa mereka. Sehingga Idul Fitri juga bermakna setelah selama sebulan kita berpuasa, kita mengerjakan aneka macam ibadah, sehingga salah satu yang dijanjikan oleh Allah di akhir Ramadan, di bulan Syawal, Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan menghapus, mengampuni dosa-dosa semua. Sebesar dan sebanyak apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang baik selama bulan Ramadan. Meskipun boleh jadi ibadah kita merasa kok tidak ideal, ya belum ideal, tapi jangan berkecil hati. Karena Allah pun juga akan tetap menerima model ibadah yang seperti itu. Kita jangan menganggap seperti manusia itu umumnya kan menerima hal yang baik-baik saja dalam arti apa? Kalau sholat misalnya yang diterima oleh Allah, yang khusyuk saja. Enggak. Allah itu asyakur, maha mensyukuri. Sehingga misalnya ibadah kita masih terkadang sholat kita tidak khusyuk, sedekah infak kita masih ada unsur riaknya misalnya begitu. Tidak apa-apa. Insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita membeli gitu sesuatu dengan uang yang lecek, bahkan uang palsu sekalipun, Allah tetap terima itu. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang menyimpulkan bahwa ibadahnya tidak diterima kamu, itu kan manusia, bukan. Kalau aslinya itu segala kekurangan kita, kalau kita datang dengan segala ketulusan hati kita, mungkin ibadah kita sekali lagi meskipun belum khusyuk, belum sepenuhnya ikhlas, kira-kira gitu ya. Itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membesarkan kita dengan spirit Idul Fitri itu untuk kita berusaha sedapat mungkin tetap istiqomah dengan ibadah sesuai kemampuan kita. Dan jangan kemudian terburu-buru untuk misalnya meloncat. Karena tidak sedikit saudara kita yang mungkin setelah mendapat kesadaran, itu pengen terus dekat sekali dengan Allah dengan jalan yang salah.
kelirunya itu apa? Misalnya apa? Terus meninggalkan yang hal kewajibannya. Fokus saja bukan dengan misalnya ritual-ritual tertentu. Ini yang saya kira harus kita dalami kembali. Bagaimana petunjuk-petunjuk Allah, seyogianya kita mengamalkannya itu dengan cara yang menyenangkan, membahagiakan, memudahkan untuk kehidupan kita. Baik, itulah makna seputar Idul Fitri. Kemudian salah satu ungkapan yang populer di masyarakat Muslim Indonesia itu adalah ungkapan ucapan Idul Fitri itu minal aidin wal faizin. Yang oleh sementara orang mungkin dianggap itu sebagai tidak ada tuntunannya, kira-kira gitu ya. Jawaban kita apa? Ya, yang tidak ada tuntunannya bukan berarti dilarang kalau itu untuk hal-hal yang bersifat muamalah, bersifat hubungan antar sama kita, tidak masalah. Itu doa yang baik, ya kan? Maka kalau yang masyhur di tempat lain, memang biasanya Id Mubarak, kullu ami wa antum bi khair, kira-kira gitu saja. Karena orang Indonesia ini kan kreatif ya, maka ditambahi dengan ucapan minal aidin wal faizin, terus sudah masih ditambahi lagi dengan apa? Mohon maaf lahir dan batin yang sebetulnya itu tidak ada hubungannya itu. Itu tidak ada hubungannya antara dua ucapan itu. Itu dua hal yang berdiri masing-masing, tapi tidak apa-apa. Ya, karena apa itu intinya baik. Secara bahasa apa yang minal aidin wal faizin? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kembali. Nah, kembali ke apa? Tadi sudah kita jelaskan. Di antara kembali ke 3 kata. Kemudian al-faizin, yaitu orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, di dalam Al-Quran ada 2 redaksi yang kita sebut di tengah terjemahan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya, redaksi yang pertama adalah dengan ungkapan ini al-faizin, ya, al-faizun. Keberuntungan pun disebut faz, maka ada orang yang disebut faiz, ya, keberuntungannya namanya fauzan, itu artinya keberuntungan, kemenangan. Ada juga al-muflihun, maka banyak ayat la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, secara umum al-faizun, orang-orang yang meraih kemenangan, keberuntungan, itu konteksnya adalah nanti di akhir, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lihat contoh ayatnya misalnya di surah nomor 59, surah Al-Hasyr, ayatnya yang ke-20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itu ialah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Iya. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, keberhasilan. Sehingga puncak dari segala jerih payah kita, maka balasannya itu adalah mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kemudian kita nantinya akan diberi balasan surga itu karena amal-amal kita? Jawaban Rasulullah apa tidak? Ya, itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi karena cintanya Allah kepada manusia, maka Allah siapkan surga. Logikanya begini, seandainya Allah tidak menciptakan surga, Allah tidak bersalah. Allah tidak dolim kepada manusia. Karena apa? Toh hidup ini juga dianugerahi oleh Allah. Sehingga Allah perintahkan, karena kita sudah diberi hidup, diberi rezeki, diberi nafas, diberi anggota tubuh yang sehat, terus kita suruh ibadah, Allah nggak kasih surga, tidak apa-apa itu. Allah tidak salah sudah. Wong ini kita bisa taat juga modalnya pemberian dari Allah. Lah kok kemudian Allah masih beri balasan surga? Itu yang dimaksud surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian yang kedua, surga itu rahmat Allah karena apa? Kalau surga itu karena amal-amal manusia, ya, kalau karena amal manusia, maka mestinya manusia umurnya berapa sih rata-rata? Kalau umur umat Muhammad SAW itu rata-rata 60 tahun sampai 80 tahun.
itu mestinya nanti di akhir masuk surganya juga selama umurnya itu. Tapi kok kemudian Allah menyatakan apa? Kholidina fiha abada. Mereka akan kekal selama-lamanya di surga itu. Berarti apa? Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka doa yang kita ucapkan yaitu dengan minal aidin wal faizin, hakikatnya adalah sebuah doa harapan agar setelah Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang meraih kemenangan dengan bukan semata-mata mengalahkan, ya, tapi kembali kepada tadi kesadaran melaksanakan petunjuk agama yang lurus, kembali kepada kesadaran bahwa kita pada akhirnya menjadi orang yang mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya menjadi orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah harapan-harapan kita, dan saya kira menjadi fokus doa-doa kita, sehingga Al-Quran mengingatkan dan mengajarkan sebuah doa yang kita sering sebut dengan doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, anugerahkan atau berikan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup nanti di akhirat. Dan yang penting kita dijauhkan dari siksa neraka di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang aidin dan termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan dan kemenangan pada kehidupan. Mungkin begitu Mbak Rima, saya kembalikan. Mungkin ada yang disampaikan, kita punya waktu untuk bertanya jawab. Terima kasih untuk sementara. Terima kasih Pak Ali. Kalau ada yang ingin bertanya bisa ditulis di chat atau raise hand, nanti saya bacain juga. Pak Ali, pengen nanya. Kemarin tuh saya baru baca gini, ada yang bilang begini, kan kita suka ada doa yang Allahumma yasir wala tu'asir. Tadi Pak Ali juga sempat menyinggung ya, permudahlah, jangan dipersulit gitu. Kok dibilangnya bahwa kalau kita ngomong gitu ke Allah tuh kok kayaknya sebenarnya itu doa yang salah gitu loh Pak. Kesannya kita menganggap bahwa Allah suka mempersulit kita, padahal kan enggak gitu. Gimana sih Pak, itu sebenarnya penggunaan yang benar tuh gimana? Baik, redaksi doa itu sebetulnya sama itu Mbak. Ya, sama spiritnya dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masalah itu. Itu kan perasaan namanya ya. Coba, mari kita lihat doanya. Yang di Al-Quran sekarang, yang di Al-Quran. Surah nomor 2, Al-Baqarah, ayat terakhir, 286. Ya, ayat terakhir. Coba baca Mbak doanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Oke, sudah Mbak, sampai situ. Ya. Nah, ini kan sama logikanya kan. Apakah Allah pernah memberi beban kepada manusia di luar kesanggupannya? Kan tidak kan. Maka di awal ayat dikatakan, Allah tidak membebani manusia melainkan sesuai kesanggupannya. Kenapa kok doa seperti ini? Nah, kan sama itu. Yasir wa tu'asir. Permudah jangan persulit. Kesannya Allah mempersulit. Kan gitu. Nah, sama dengan doa itu. Artinya begini, bahwa aslinya Allah pasti memang tidak mempersulit. Aslinya Allah memang tidak akan pernah membebani manusia di luar kesanggupannya. Tapi kitanya gitu yang merasa itu terkadang itu sulit. Maka tolong kami ya Allah, jangan itu menjadi sulit buat kami gitu loh. Ya, sehingga kemudian karena apa? Yang memudahkan menyulitkan itu kan pada akhirnya sebetulnya Allah, itu kan. Tapi kitanya yang menyikapinya itu. Sehingga kemudian ayat tadi untuk mengajarkan kita kerendah hatian. Hal yang dibebankan Allah pastilah manusia sanggup. Tapi kan terkadang kita merasa berat sekali kan. Nah, maka kita doa seperti itu. Gitu. Atau termasuk misalnya tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami karena lupa. Kan kalau lupa kan nggak ada hukuman sebetulnya. Tapi kenapa doa ini? Ini maksudnya bukan lupa, tapi lalai.
Kita puasa kok lupa minum glek-glek itu nggak batal, nggak masalah karena lupa nggak sholat nggak dosa. Yang dosa itu kalau lalai. Lalai itu apa tahu tapi kita nggak, maka jangan hukum kami atas kelalaian kami ya Allah, maka ampuni loh, kan gitu loh. Maka di akhir ayat ini doanya kan faghfir lana, ya kan, ampunilah kami ya Allah atas segala kekurangan kami. Jadi sekali lagi, doa yassir wala tu'assir bukan berarti kita menganggap Allah itu maha menyulitkan, sama sekali tidak. Tapi itu untuk kita. Hal-hal yang sebetulnya mudah ya Allah, jangan kami jadikan kami nanti itu sulit menghadapinya, tapi juga permudahlah untuk kami. Maksudnya begitu. Oke ya, baik. Oh ya, makasih Pak. Terus ini ada yang nanya nih, Pak Ali, apakah manusia di dunia bisa dianggap sebagai boneka, di mana nasibnya adalah tergantung kepada penciptanya? Iya, Gimana tuh Pak? pertanyaan bagus sekali itu. Pertanyaan bagus sekali. Baik, begini. Ada pandangan seperti itu. Mereka menyebutnya manusia seperti wayang ya, boneka atau wayang ya. Dalangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, bagaimana pandangan Al-Qur'an? Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia itu satu-satunya makhluk ya yang diberikan sedikit oleh Allah ketetapan punya pilihan. Maka kalau kemudian diibaratkan seperti boneka atau wayang kurang tepat. Karena kalau boneka dan wayang itu sama sekali tidak punya kesadaran. Ya, nggak punya kesadaran sama sekali. Sehingga mau dilempar oleh dalangnya, mau dibuang kemana itu nggak bisa, nggak punya, tidak punya peran. Tapi kalau manusia itu justru inilah kehebatannya, kelebihannya, yaitu dianugerahi oleh Allah apa kesadaran rohani, akal yang untuk berpikir, maka diberikan pilihan-pilihan. Nah, supaya pilihan kita tidak salah, maka Allah kasih petunjuk. Di antaranya apa? Dengan diutusnya para rasul yang membawa kitab suci. Kira-kira begitu. Maka kemudian, karena manusia punya pilihan itulah, maka ada pembalasan. Logikanya gitu. Karena kalau kemudian seperti boneka, sehingga kemudian, misalnya boneka ini diciptakan dia boneka, katakanlah langsung boneka kambing, boneka anjing, atau boneka dia jadi pencuri, diciptakan begitu ya. Nanti terus dibalesin di akhirat, dimasuk neraka itu, ya dia protes nanti, loh dosanya apa? Saya dimasukkan ke neraka. Protesnya begitu. Lu kamu pencuri. Lah pencuri kan ketetapanmu juga tuh ya Allah kan bagus. Kamu menetapkan aku sebagai pencuri, ya terima kasih. Oh dihukum saya. Padahal saya sudah menjalankan tugasmu. Lah kan gitu akhirnya. Berarti apa? Ada pilihan. Gitu ya. Nah ini yang disebut di surah nomor apa? 33 ayat 72. 33 ayat 72. Nah, di mana Allah berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah betul. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ya, apa yang dimaksud amanah? Amanah itu maksudnya taklif, beban, di mana manusia punya pilihan. Tapi sayangnya manusia dengan beban pilihan itu ya ternyata banyak yang memilih hal-hal yang negatif. Sehingga disebutnya kebanyakan manusia zalim. Gitu. Itu apa? Memilih pilihan-pilihan yang merugikan dirinya sendiri. Maka itu namanya orang bodoh, gitu kan? Sehingga tapi itu pun lanjutan ayatnya 73-nya itu Allah itu tidak akan semena-mena. Kalau kamu sadar, ya Allah akan mengampuni, ya akan mengampuni. Tapi Allah akan memberikan siksanya kalau kamu tidak menyadari juga, tetap melanggar. Gitu. Maka di ayat yang lain kita temukan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada dalam dirinya sendiri. Gitu ya. Ini yang surah 13 ayat yang ke-11. Itu di tengah ayat Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu. Surah Ar-Ra'd surah 13 pada ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran.
dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya, oke Mbak. Itu ya, jadi bukan sebagai boneka atau wayang ya manusia, makhluk yang mulia yang diberi anugerah untuk memilih. Maka supaya pilihan kita benar, kita menggunakan kesadaran akal nurani kita, termasuk berdoa minta kepada Allah, supaya selalu diberi petunjuk jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu Mbak? Ya, ada lagi nih Pak yang nanya, Ya. dalam bahasa Indonesia sebaiknya kita mengucapkan apa di hari Idul Fitri? Apakah cukup selamat hari Idul Fitri saja atau bagaimana Pak? Yang nyaman aja, yang pilihannya mana, monggo aja lah. Selamat Idul Fitri juga boleh, selamat Hari Raya Idul Fitri juga boleh, Id Mubarak juga boleh, itu ya yang nyaman kita saja. Jadi tidak ada petunjuk khususnya ya. Yang penting malah ada yang kemudian itu saya atas nama keluarga menyampaikan ucapan sama-sama, malah ada yang begitu ya. Tapi itu maksudnya untuk bercanda ya. Artinya apa? Jadi ucapan yang mana saja yang menunjukkan kita menggembirakan orang. Karena hari raya Idul Fitri itu kan spiritnya kan gembira gitu ya, supaya kita karena telah menyelesaikan amanah untuk ibadah selama Ramadan, maka gimana kita bergembira selama sehari tersebut. Maka kemudian kita diharamkan untuk puasa, ya kan? Karena Pak itu harus gembira, makan, minum yang baik, pakai pakaian yang bagus, ya, kalau punya, gitu ya, dan seterusnya, untuk menunjukkan kegembiraan intinya. Maka kita saling mengucapkan bertahniah namanya, mengucapkan selamat ya. Nah, pilihan ucapan selamat yang seperti apa? Ya sesuai kebiasaan kita aja. Mau selamat hari raya, mohon maaf lahir batin juga boleh. Selamat hari raya kullu aam wa antum bi khair juga boleh. Atau mau taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian kullu aam wa antum bi khair juga monggo saja, silakan. Jadi tidak ada patokan khususnya dalam hal mengucapkan seperti ini. Nah, semuanya insya Allah tidak salah. Kalau maksud kita adalah untuk saling menggembirakan dan membahagiakan. Begitu, Mbak. Ada lagi nih Pak yang nanya tentang pilihan-pilihan manusia. Kalau misalnya nih pilihan itu salah, apakah atas approval persetujuan Allah juga? Kalau pilihannya salah gitu ya. Maka Kalau dalam milih-milih. oke. Dalam agama itu ada dua istilah. Ada dua istilah yang dipakai oleh agama. Yang pertama adalah istilah izin Allah. Yang kedua adalah istilah ridha Allah. Maka kalau ada orang yang memilih jalan yang salah atau hal yang salah, apakah itu atas izin Allah? Itu konsekuensi dari karena manusia diberi kebebasan memilih, ya iya. Jadi itu konsekuensi dari Allah memberi kebebasan memilih, ya. Milihnya apa sih? Mau jadi orang baik atau tidak baik? Coba ya, kan dikatakan ya, coba lihat Mbak. Surah nomor 90. Surah nomor 90. Ya. Ayatnya yang ke-10. Wahadainahu najdain. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Nah, ya dua jalan. Nah, kalau kemudian orang memilih jalan keburukan, ya salah dewe. Kan begitu, salah sendiri. Itu konsekuensi Allah memberi kebebasan dua jalan itulah, maka kemudian ya sudah. Nah, berarti apa? Itu jalan yang diizinkan tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang harus kita pilih hendaklah jalan yang bukan sekedar Allah izinkan untuk kita tempuh, tapi juga disertai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jalan apa? Yang kemudian jalan-jalan kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu saya kira. Lanjut, Mbak. Monggo. Ada? Ini ada yang nanya lagi, Pak. Puasanya selama hidup ada yang belum dibayar. Jadi puasa kita belum sempurna ya? Apakah puasa Syawal jadi sempurna juga? Kalau dulu di zaman jahiliyah banyak puasa wajib yang bolong-bolong, bahkan nggak dikerjakan misalnya gitu. Apakah puasa Syawalnya? Nah, intinya gini, atas segala kewajiban
kewajiban yang disyariatkan agama yang di masa lalu kita tinggalkan atau tidak laksanakan, atau laksanakan tapi tidak sepenuhnya, kan gitu intinya. Gitu. Maka kemudian jawabannya adalah ya kita perbanyak amalan-amalan yang sunnah, termasuk puasa. Ya, puasa yang sunnah. Termasuk kalau ada sholat yang dulu kita lihat, nah sholat perbanyak sholat sunnah. Maka kalau kita sudah perbanyak, ya insya Allah mudah-mudahan apa yang kita tinggalkan di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau yang kita tinggalkan itu memang itu diberikan aturan untuk bisa kita bayar. Seperti puasa yang kita tinggalkan di setahun lalu atau 2 tahun lalu, kita ingat bilangannya, saya tahun lalu masih utang 10, tahun sebelumnya masih utang 5, sehingga 15 hari utangnya, yaitu segera bayar. Ya, segera untuk dibayarkan. Jangan perbaiki sunnahnya kalau untuk yang kita ingat seperti itu. Kalau yang kita tidak ingat sama sekali jumlahnya sudah dari bagian masa lalu sekali, ya sudah kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak istighfar dan perbanyak amalan yang sunnah. Tapi kalau yang masih ingat, maka kemudian kita bayar. Cara bayarnya bagaimana? Ya, boleh dibarengkan dengan puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Syawal, Ayyamul Bid, itu niati juga misalnya kemudian yang kita ingat berapa bilangan harinya, nggak apa-apa. Tapi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah membayar kewajiban atau menunaikan kewajiban bayar utang ini apa? Ikan cepat, ikan bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Nah, gitu. Lanjut, Mbak. Ya, bagus Pak ininya puisinya. Pak Ali, tadi ada yang nanya lagi nih bentar ya. Ibu Wita pertanyaannya banyak sekali. Perjanjian dengan Allah yang tadi Pak, yang surat 7 nomor 172, itu kalau tidak diingat oleh manusianya gimana ya Pak? Kalau tidak diingat karena belum ada yang memberitahu, ya misalnya orang yang di pedalaman, orang yang hidup belum ada yang ngasih tahu, nenek moyang kita 5-6 generasi ke atas belum ada yang ngajari peringatan tentang mengenal Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Al-Quran apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak dosa. Allah tidak akan mengadab kalau tidak ada yang memberi tahu. Nah, gitu. Jadi apa yang kita telah janjikan itu akan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui diutusnya para rasul untuk apa kemudian match ya dengan kesadaran rohani kita, fitrah kita dengan ajaran-ajaran dari para rasul. Baru itulah kemudian kalau yang menolak, menentang ya maka itulah ada konsekuensi balasan, yaitu balasan sanksi hukuman nanti di akhirat kira-kira. Tapi kalau belum ada yang ngasih tahu sehingga kita tidak ingat kesadaran perjanjian seperti itu, memang aslinya kita nggak ingat semua, gitu kan? Kita tahu atau kemudian menjadi merasa tahu atau ingat itu kan karena ada yang memberitahu. Salah satunya mengingatkan dengan ayat ini kan, maka kemudian itu berarti sudah dikasih tahu. Tapi kalau tidak ada yang ngasih tahu tentang perjanjian ini, kita cuma nggak tahu kan, nggak ingat sama sekali kan, maka tidak apa-apa. Tapi nanti di akhirat gimana? Ya kalau di akhirat itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Atas saudara kita yang hidup seperti itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan magang jadi Allah untuk menghakimi orang lain. Gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, Oke. sepertinya sudah ada lagi pertanyaannya Pak. Cukup ya. Ya. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama membaca suratul Fatihah. Ini bulan baik, ini hari yang baik, kita membaca Al-Fatihah untuk doa-doa kita semuanya. Semoga COVID-19 yang mudah-mudahan sebentar lagi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa menjalani kehidupan mulai yang meskipun dibawa dengan new normal kira-kira gitu, tapi mudah-mudahan itu lebih baik dari sebelumnya dan kita diberkahi dengan kehidupan yang lebih bertambah kebaikan-kebaikan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali.